Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menantikan video-video terbaru di channel ini. Bagi yang pertama kali, untuk yang melihat channel ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, terutama untuk share video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dan saya akan mengungkapkan penyebab kenapa Kontras Sinaga menghina suku Nias seperti yang teman-teman telah dengar beberapa hari ini. Nah, di sini saya melihat di sebuah video, ternyata salah satu alasannya kenapa dia menghina suku Nias, ternyata dia mempunyai masalah pribadi dengan Yani Tema Lauli atau anak dari Pak Yasona Lauli. Masalah ini adalah masalah tentang bisnis dan dia merasa telah ditipu oleh anak Pak Yasona Lauli ini. Nah, dia merasa ditipu, dia merasa dirugikan, dan dia merasa dirugikan karena nggak ada sesuatu yang istilahnya, tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Pak Yasona Lauli terhadap anaknya, nggak ada dari pihak lain. Nah, menurut saya di sini kalau memang Anda merasa dirugikan oleh Yani Tema Lauli atau anaknya dari Pak Yasona Lauli, ya Anda tinggal membuat laporan ke polisi. Bukan berarti yang Anda yang membuat Anda rugi adalah satu orang individu. Anda mempunyai masalah kepada individu lalu Anda membawa nama suku. Nah, ini yang salah dengan dia. Dia bermasalah dengan seseorang yang merupakan orang Nias, tetapi dia membawa nama suku Nias. Kalau memang mempunyai masalah dengan seseorang, contohnya, ya udah silakan aja selesaikan masalahnya dengan orang itu. Jangan dengan membawa nama suku. Ketika kamu membawa nama suku berarti satu suku itu yang berlawan dengan Anda. Nah, jadi dalam hal ini saya rasa caranya menyelesaikan masalahnya dengan yang Tema Lauli ini karena dia merasa ditipu salah. Mungkin saya rasa sih mungkin ini karena dia kesal ya, tetapi yang dilakukan salah. Makanya berpikir dulu sebelum menyampaikan sesuatu. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Oras, Kota Medan, apa kabar? Juah-juah, Yahoo, ya. Ini surat terbuka untuk Bapak Wali Kota. Karena kita sama-sama anak Medan, saya panggil Bro Bobi Nasution ya. Dengan judul juga bahwasanya teman-teman yang orang Nias, saya ingatkan saudara sesukumu Yami Tema Lauli telah merampasi saya senilai 1,4 miliar dan kalian ingin memidanakan saya, memenjarakan saya seperti itu ketika saya mengubur-ubur dia seperti itu. Yang terhormat Bro Bobi Nasution, Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, nama saya Kontras Sinaga. Tahun 2014 Pak Bobi, saya adalah Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia Kecamatan Medan Selayang, di mana ketuanya adalah Yami Tema Tirtajaya Lauli, yang saya dengar menjadi tim sukses Anda, menjadi tim inti ring 1 di kepemimpinan kepemimpinan Bobi Nasution. Jadi saya melayangkan surat terbuka ini supaya Pak Bobi Nasution concern terhadap orang di sekelilingmu, Pak. Orang di sekelilingmu siapa itu? Saya mau buka tentang Yami Tema Lauli, Tirtajaya Lauli ya, seperti yang mengandalkan kuasa bapaknya di Jakarta seperti itu. Tahun 2014 saya menjadi wakil ketua, satu-satunya wakil ketua di Banteng Muda Indonesia (BMI) Kecamatan Medan Selayang yang aktif. Karena saya orangnya berorganisasi, berbuat itu tidak tanggung-tanggung, termasuk mendukung Jokowi periode pertama suksesinya. Karena saya begitu semangat, saya keluar uang, saya begadang dan keluar tenaga sampai capek seperti itu. Sampai orang bilang,
Tapi itu sebelum saya berangkat ke Inggris ini, seperti itu. Yang mau saya sampaikan juga kepada orang-orangnya, saya tidak lari dari kalian. Akun Facebook saya yang Konrad Sinaga itu sudah terblokir selama 1 minggu karena kalian melaporkan saya. Jadi tahun 2014 saya Wakil Ketua Benteng Muda Indonesia. Kemudian saya sampaikan kepada Yamite Malauli, ada kenal nggak di mana di perumahan Setiabudi Indah. Ternyata dia bilang ponaan Pak Yopi Batubara, itu Bro Odi Batubara, itu adalah teman dia bermain semasa kecil waktu SMA mungkin ya, seperti itu, atau kuliah SMA seperti itu. Dan kemudian saya bilang, mainkan ketua, kita kelola tasbih dan kemudian kita akan terjadi bisnis yang bagus. Kemudian di selang waktu saya berangkat ke Inggris. Setelah 3 minggu saya di sini, saya dipanggil oleh Yamite Malauli untuk mengerjakan angkutan sampah di perumahan Taman Setiabudi Indah Medan. Kami kontrak 5 tahun, tapi kemudian setelah 1 tahun lebih sedikit, ya tanpa alasan, tanpa SP, Yamite Malauli menyuruh Heri, manajer PT Ganijaya Sentosa di perumahan Taman Setiabudi Indah, untuk memanggil anggota saya. Seperti itu. Seperti perlu saya ceritakan bahwa saya membuat, saya pulang dari Inggris melakukan managing yang bagus. Saya rekrut orang-orang, saya kreditkan mobil, saya bangun sistem, dan kemudian sistem itu dirampok sama Yamite Malauli melalui manajernya. Orang-orang yang saya rekrut tadi yang sudah settle 1 tahun lebih itu dipanggil malam-malam dan dipaksa menandatangani kontrak sepihak per bulan. Kontrak sepihak artinya pihak Yamite Malauli saja yang memegang kontrak itu. Kopi kontrak itu tidak ada dipegang oleh pihak anggota saya, seperti itu. Jadi itu perampokan seperti itu. Dan kemudian saya layangkan surat ke Facebooknya Pak Yasona Lawli, mohon dihubungi, dan saya forward ke grup-grup Kabupaten Nia Selatan dan Gunung Sitoli dan lain-lain. Kemudian saya ceritakan bahwasanya saya butuh komunikasi dengan Pak Yasona Lawli. Kemudian oke teman-teman, sampai di sini aja video ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang video yang telah dibuat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam Mono Niha, Yahoo.